Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di pembelajaran kita pada hari ini, yaitu cerita fantasi. Nah, bagaimana anakku sekalian? Apakah kalian sudah membaca teks yang ibu tadi sampaikan di instruksi sebelumnya? Baiklah, jika sudah, hari ini kita akan belajar cerita fantasi. Nah, pasti kalian sudah tahu kira-kira apa sih itu cerita fantasi? Betul sekali. Nah, jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifatnya magic, yang tidak nyata. Nah, baiklah anakku sekalian, Ustazah harap kalian menyimak video pembelajaran kita dari awal hingga akhir pembelajaran. Kali ini kita akan pada awalnya kita akan membahas tentang ciri umum teks narasi. Jadi, narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan atau kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut dengan alur. Nah, jadi rangkaian peristiwa yang terjadi itu disebut dengan alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan tentang apa, siapa, di mana kejadiannya, ya. Timbullah pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut dengan alur, ya. Jalan ceritanya itu disebut dengan alur. Jadi, kemudian tokoh dan watak merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Kemudian narasi memiliki juga tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Jadi tema dalam rumusan dari rangkaian peristiwa tersebut pada alur cerita. Yang terakhir, ya, ciri-ciri teks narasi yang terakhir itu adalah amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui cerita. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan. Jadi, ciri-ciri umum teks deskripsi ada berapa? Oke, yang pertama adalah latar atau yang pertama adalah alur rangkaian cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan watak. Watak itu sifatnya, ya nak, ya. Kemudian yang ketiga adalah narasi, itu juga memiliki tema atau ide dasar cerita. Kemudian yang keempat adalah amanat. Jadi ingat, ciri-ciri narasi ada 4. Ya, yang pertama, Ustazah ulang lagi, yang pertama adalah alur, kemudian tema, kemudian tokoh dan watak, kemudian amanat, ya, seperti itu. Silakan diingat, bisa dicatat di buku tulis kalian. Penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Nah, apa sih ciri-ciri umum dari cerita fantasi? Yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan di dalamnya. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Ceritanya menggunakan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dari dunia nyata. Jadi cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi fantasi tidak terjadi di dunia nyata, hanya ada di dunia khayal saja, ya, seperti itu. Pada cerita fantasi hal ini tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis juga tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi antara dengan dunia nyata dengan dunia yang tidak nyata. Jadi tema fantasi ini adalah temanya magic atau supranatural atau futuristik. Jadi futuristik itu adalah menceritakan masa depan, ya, masa depan seperti itu. Nah, selanjutnya ciri teks fantasi yang kedua, ide ceritanya. Jadi ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan yang nyata. Jadi contohnya, saya mau buat cerita fiksi yang ada manusia terbang
Boleh atau tidak? Boleh, ya. Kenapa tidak? Kan namanya juga cerita fantasi yang tidak nyata seperti itu. Jadi si penulis ini tidak dibatasi dengan hal-hal yang keanehan, ya. Jadi dia bebas menuliskan apa saja, ya. Kemudian idenya juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Jadi ide ceritanya terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Jadi meskipun ceritanya fantasi tapi dia juga mampu menitipkan pesan-pesan yang menarik. Jadi tema cerita fantasi ini bersifat magic seperti itu, ya anak-anakku sekalian. Nah, Ustazah lanjut ke ciri selanjutnya, menggunakan berbagai latar atau lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari, latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari juga. Jadi ada dua latarnya. Kadang kita membaca cerita fantasi itu biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kita, tapi kadang kita membaca ceritanya tidak ada di latarnya tidak ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saja Harry Potter. Nah, Harry Potter itu biasa terkadang ini tidak pernah terjadi di dunia sehari-hari loh, ya seperti itu. Jadi alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi waktu. Misalnya seperti tadi yang kalian sudah baca, tokoh Nono bisa mengalami kejadian beberapa latar, ya seperti itu. Nah, sekarang Ustazah lanjut. Ciri berikutnya adalah tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Maaf ya. Oke. Tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Jadi lihat saja yang kalian sudah baca tadi, tokoh Nono atau cerita fantasi Harry Potter. Apakah tokohnya memiliki kesaktian? Jadi dalam cerita fantasi biasanya diberikan watak dan ciri yang unik yang ada dari yang kehidupan sehari-hari. Jadi tokohnya memiliki kesaktian yang tertentu seperti itu. Kemudian bersifat fiksi. Ya, cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi cerita fantasi biasanya dialami oleh latar yang nyata atau objek nyata dalam kehidupan fantasi. Jadi biasanya yang kalian tadi lihat jadi bersifat fiksi. Jadi fantasi itu sifatnya tidak nyata seperti itu. Nah, ciri yang selanjutnya bahasa. Jadi dalam cerita fantasi bahasa yang digunakan itu penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi cukup menonjol. Jadi bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang tidak formal seperti itu. Jadi cerita fantasinya itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal, ya, tapi tetap sopan, ya. Selanjutnya, setelah Ustazah membahas tentang ciri-ciri teks fantasi, silahkan kalian kan tadi sudah baca di halaman 45, ya, di situ ada cerita fantasi 1. Kemudian di halaman 47 ada cerita fantasi 2. Oke, di halaman 47 ada cerita fantasi 2, ya. Maaf ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian berdasarkan latar atau cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu, masa lampau, latar waktu sesaman, dan latar waktu futuristik atau masa yang akan datang. Tulislah bukti dan alasan pernyataan pada tabel berikut ini. Jadi silakan kalian cari, perhatikan teks berita ringkasan teks fantasi 1, latar sezamannya, kira-kira mana yang sezaman. Yang sezaman itu seperti kayak kehidupan sehari-hari kita, ya. Kemudian ringkasan cerita fantasi, latar lintas waktu, masa kini dan masa lampau. Jadi silakan kalian catat kalimat yang mana yang ada masa
kini dan masa lampaunya. Seperti itu ya. Ustazah harap kalian paham. Jika ada yang kurang dipahami bisa bertanya pada kolom komentar. Silakan nanti dikumpul tugasnya di segmen. Cuma 2 nomor saja ya nak ya. Baiklah anakku sekalian, ibu rasa, ustazah rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Silakan kalian juga bisa lihat di halaman 53 jenis cerita fantasi, jenis cerita sesaman ya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.